Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Ahmad dengan NIM F121230005 dari kelas A Tektonika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lempeng tektonik dunia. Yang pertama yaitu struktur bumi. Terdapat inti dalam, yang kedua inti luar, yang ketiga mantel bumi atau astenosfer, dan yang terakhir merupakan kerak bumi. Kerak bumi atau lapisan paling luar. Nah, kerak bumi ini yang terbagi menjadi beberapa potongan tektonik. Selanjutnya yaitu tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng disampaikan oleh seorang ahli metodologi dan geologi dari Jerman bernama Alfred Lothar Wegener lewat bukunya berjudul The Origin of Continents and Oceans 1915. Dalam buku tersebut disampaikan bahwa benua yang padat ini sesungguhnya terapung dan bergerak di atas massa yang relatif lembek. Disebut continental drift. Teori disebut sebagai teori penggabungan kontinen. Dalam teori ini dinyatakan bahwa kerak bumi tidaklah bersifat permanen, melainkan bergerak secara mengapung. Selanjutnya, seperti yang kita lihat, muka bumi ini merupakan seperti kepingan-kepingan dari puzzle yang jika disatukan, mereka akan menyatu ataupun terhubung. Selanjutnya, nah, kenapa sih benua itu bisa terpisah seperti ini? Hal itu dibuktikan oleh para ilmuwan melalui permukaan bumi yang awalnya menjadi benua tunggal dan sekarang menjadi terpisah. Selanjutnya, permukaan bumi yang awalnya satu benua tunggal dan sekarang menjadi terpisah diakibatkan adanya pergerakan lantai samudra, sehingga benua-benua tersebut menjadi terpisah seperti keadaan seperti ini. Yang awalnya seperti ini menjadi satu benua besar yang disebut dengan benua Pangea. Selanjutnya, menurut para ilmuwan, persamaan dan persebaran fosil dan tumbuhan di beberapa benua itu termasuk alasan yang dijadikan mengapa benua tersebut pernah menyatu. Seperti fosil yang berada di Amerika Selatan dan Afrika. Contohnya seperti fosil Kinoknatus yang merupakan fosil reptil dari periode Trias yang ini ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Tetapi jika kita lihat di peta antara lempeng Amerika Selatan dan lempeng Afrika, itu sangatlah jauh, sehingga tidak memungkinkan jika hewan-hewan tersebut bermigrasi. Maka dari itu ilmuwan mengatakan bahwa dahulunya bumi ini satu seperti superbenua atau benua Pangea. Kemudian kenapa sih benua tersebut bisa berpisah? Ini karena adanya arus konveksi yang berada di dalam bumi. Arus inilah yang menyebabkan pergerakan pada lempeng-lempeng pada bumi. Apa yang terjadi jika lempeng tersebut bergerak? Maka lempeng tersebut akan melepaskan energi atau gelombang seismik ataupun gempa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lempeng. Yang pertama yaitu lempeng konvergen, yang merupakan lempeng yang saling mendekat. Yang kedua yaitu divergen, yang merupakan lempeng yang saling menjauh. Dan yang terakhir yaitu transfer, yaitu lempeng yang saling berpapasan. Dari setiap pergerakan lempeng ini akan menghasilkan bentuk muka bumi yang berbeda-beda juga. Jenis pergerakan konvergen. Gambaran saling bertumpukan seperti gambar yang kita lihat bersama. Adanya lempeng yang bertumpukan, bisa-bisa terdapat lempeng yang saling mendekat,
akan terjadi beberapa fenomena. Yang pertama, lempeng samudra menunjam di bawah lempeng benua, seperti yang saya tunjuk ini. Selanjutnya, pembentukan lempeng tepi benua sehingga membentuk pegunungan. Contohnya pertemuan lempeng Hindia dan lempeng Asia menghasilkan jajaran pegunungan Himalaya yang terdapat di Asia. Dan yang terakhir yaitu terdapatnya aktivitas intruksi dan ekstruksi seperti yang saya tunjuk berikut. Selanjutnya yaitu jenis pergerakan lempeng divergen. Divergen merupakan gerakan saling menjauh antara lempeng tektonik. Jadi kedua lempeng tersebut saling menjauh satu sama lain, sehingga menyebabkan fenomena yang pertama yaitu peregangan lempeng. Pertama dia seperti ini, kecil, kemudian dia mengalami pembesaran peregangan dan menjadi seperti ini. Yang kedua, pembentukan tanggul dasar samudra. Akibat dari peregangan lempeng tadi, maka akan terbentuk juga pembentukan tanggul dasar samudra atau mid ocean ridge yang terbentuk ini. Yang ketiga yaitu aktivitas vulkanik bawah laut dan juga aktivitas gempa akibat adanya pergerakan lempeng yang saling menjauh. Contohnya yaitu berada di Mid Atlantic Ridge dan juga East Pacific Rise. Gerakan lempeng yang ketiga yaitu transform, yaitu sesar mendatar, yang merupakan gerakan saling bergesekan dengan berlawanan arah antar lempeng tektonik. Hasil dari transform tadi yaitu contohnya seperti sesar San Andreas. Patahan ini terbentuk karena sesar mendatar antara lempeng Pasifik dan juga lempeng Amerika Utara, sehingga membentuk patahan sepanjang 1.300 km. Patahan ini ditemukan oleh profesor geologi bernama Berkeley Andrew Lausondapa pada tahun 1895. Di Indonesia juga terdapat hasil dari sesar mendatar loh. Mau tahu di mana? Terdapat di Pulau Sumatera yang bernama Patahan Semongko. Lokasinya berada di Pulau Sumatera yang berada antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, sehingga menyebabkan patahan Semongko yang berada dari ujung Aceh sampai ujung Lampung. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.